kami di sini adalah suatu tempat wadah yang disiapkan pemerintah untuk betul-betul pedagang pakaian bekas. Jangan sampai sedikit-sedikit dilarang, sedikit-sedikit dilarang. Saya harap pemerintah bisa menjadi lebih bijak. Mudah-mudahan pemerintah juga bisa mengalokasikan kami, bisa memikirkan nasib hidup para pedagang khusus pakaian bekas yang ada di Indonesia. Jadi saya sebagai pedagang Cimol Gede Bage itu mempunyai suatu histori ya. Dari tahun 97 kami berjualan di pasar Cibadak Mall di Jalan Cibadak. Makanya dinamakan Cibadak Mall karena jualannya kita tuh di Jalan Raya Cibadak. Nah, dari 97 sampai 99 kita bertahan dipindahkan ke bekas terminal Kebun Kelapa. Jadi tahun 99 pindah ke terminal Kebun Kelapa sampai 2001. Nah, di waktu tahun 2000-an, jadi bekas terminal dilirik oleh investor, dijadikan mall, sampai sekarang berdiri gedung ITESO Mall. Nah, kemudian kita pedagang juga dialihkan ke lapangan Tegalega di waktu tahun 2001 sampai bertahan 2004. 2004 waktu itu diadakan juga konferensi Asia Afrika di Kota Bandung. Nah, jadi karena ada konferensi Afrika, jadi waktu itu Tegalega dijadikan hutan kota. Jadi kami yang ada di Tegalega dipindahkan lagi oleh pemerintah Kota Bandung ke daerah Gede Bage. Jadi Tegalega dijadikan hutan kota untuk penanamannya oleh tamu mancanegara. Jadi dari tahun 2004 kami pindah ke Gede Bage, lebih kurang 4 tahun pengelola melirik investor, dibikinlah mall seperti saat sekarang ini seizin pemerintah Kota Bandung. Kalau keberadaan kami pada tempat sekarang ini adalah suatu tempat yang legal. Artinya dari awal juga kami dari pindah Tegalega juga difasilitasin oleh Pemkot, disediakan tanah, bukan di situ saja. Jadi tempat pun dibangun semi permanen. Nah, alhamdulillah karena berkat daripada pengelola melirik investor asing untuk bisa membangun gedung seperti ini. Jadi kami di sini adalah suatu tempat wadah yang disiapkan pemerintah untuk betul-betul pedagang pakaian bekas, khusus di Kota Bandung ini. Dan ada surat izin berjualan? Ada surat izin berjualan, namanya SPTB, Surat Pemakaian Tempat Berjualan. Kenapa nih Bapak memilih belanja di Cimol Gede Bage? Satu, kita hemat biaya. Yang keduanya, barang-barangnya lumayan bagus. Oke. Bapak lebih prefer barang bekas di sini atau barang baru tapi produk lokal? Ya, mending barang bekas, tapi istilahnya ya 70-80% masih layak. Dan harga murah. Kalau kita beli yang baru, yang 100% gratis, itu kan harganya 5 kali lipat dari harga. Oke Pak. Ya. Kemarin kan Menteri Perdagangan sempat ada rencana nih untuk menutup pasar Gede Bage. Gimana nih pandangan Bapak? Ya, tanggapannya kalau tanggapan saya, pandangan saya, janganlah sampai ditutup karena kasihan rakyat kecil. Dia mencari uang untuk menafkahi anak istrinya mungkin ya, walaupun dengan barang bekas juga, tapi masih layak pakai. Saya harap jangan sampai ditutup. Yang namanya impor pakaian bekas stok. Sanksinya Pak? Sangat mengganggu. Itu baru megang anunya aja udah bersih. Gimana makanya itu ya? Pemerintah mengeluarkan Permendag nomor 40 tahun 2022 terkait dengan larangan pakaian bekas tersebut dikarenakan beberapa kekhawatiran memang. Di antaranya yaitu kekhawatiran terhadap industri garment di Indonesia akan menurun. Karena kalau misalnya demand dari pasar di dalam negeri kebanyakan meminta barang-barang yang thrifting dari luar negeri tersebut, sudah barang tentu produksi di dalam negeri akan menurun kan, seperti itu. Nah, yang kedua juga yang dikhawatirkan oleh pemerintah adalah kondisi mengenai bisnis UMKM. Bagaimana dengan bisnis UMKM jika kemudian barang-barang dari luar banyak juga yang masuk ke Indonesia? Dan yang ketiga, kekhawatiran pemerintah adalah terkait dengan penyebaran virus. Karena namanya barang bekas gitu ya, mungkin
dipakai orang, kita tidak tahu orang yang memakainya seperti apa, dan kemudian akhirnya menyebarkan virus di Indonesia. Nah, itu beberapa yang dikhawatirkan oleh pemerintah, sehingga kemudian pemerintah mengeluarkan adanya peraturan mengenai larangan penjualan pakaian bekas tersebut. Pemerintah itu dari sesuai dengan undang-undang yang mereka lakukan, bahwasanya larangan impor pakaian bekas itu mengganggu UMKM. Pada nyatanya tidak seperti itu. Jadi pemerintah juga harus melihat seberapa persen sih barang bekas yang masuk ke Indonesia dibandingkan barang impor dari luar yang akan merupakan suatu persaingan di UMKM hasil produksi Indonesia. Jadi kalau lihat data itu mungkin 80 berbanding 20. Jadi inilah yang perlu kita luruskan, bahwasanya masyarakat kecil ini adalah suatu harapan bangsa. Nah, jadi pemerintah juga mungkin berpikir bagaimana meningkatkan taraf hidup, meningkatkan perekonomian Indonesia dengan jalan untuk bisa memanfaatkan hasil produksi Indonesia sendiri. Nah, kami menggeluti bidang ini udah lebih daripada 26 tahun. Sampai saat sekarang ini kami bisa bertahan hidup, bisa menjalankan anak dengan pakaian bekas dari luar. Mudah-mudahan pemerintah juga bisa mengalokasikan kami, bisa memikirkan nasib hidup para pedagang khusus pakaian bekas yang ada di Indonesia. Ketika kita berbicara mengenai larangan, sebetulnya kan yang harus kita pahami, ada pihak yang dikhawatirkan terkena imbas dari hal tersebut. Tetapi kita juga harus memposisikan diri secara bijak, ya. Pemerintah memang menakutkan hal-hal yang tadi sudah saya jelaskan, tetapi pemerintah juga harus melihat bahwa di sisi lain ada pedagang-pedagang atau pebisnis-pebisnis yang bergerak di bisnis pakaian impor pakaian bekas tersebut. Nah, menurut saya sebaiknya koridornya yang diperbaiki. Jadi bukan dilarang, tidak boleh ada penjualan pakaian bekas, gitu ya. Tidak seperti itu. Karena yang dikhawatirkan adalah bukan menyelesaikan masalah, tetapi menimbulkan permasalahan baru. Kita tahu bahwa ketika pandemi COVID, banyak sekali orang kehilangan pekerjaan. Kemudian banyak sekali orang akhirnya menutup bisnisnya, menutup usahanya. Nah, sekarang ini kan orang ini sedang berusaha untuk pulih dari keadaan sakit secara ekonomi. Perekonomian Indonesia pun sudah lama sakit lah gitu ya. Kemudian sekarang berusaha untuk bangkit kembali, untuk pulih. Ketika orang-orang memiliki semangat untuk membuat usaha, kemudian dibuat menjadi down, dibuat menjadi tidak pede dengan adanya larangan ini, larangan itu. Yang saya khawatirkan, upaya pemerintah yang tadinya niatnya baik gitu ya, menjadi negatif, menjadi kontraproduktif. Dikarenakan masyarakat menjadi ketakutan, ya kan? Baru membuat bisnis, loh, sudah ada larangan lagi gitu ya. Padahal kita tahu betapa sulitnya untuk membuka bisnis, untuk mencari lahan bisnis, untuk mendapatkan nafkah saat ini. Lebih baik kalau menurut saya, pertama, tentang kekhawatiran pemerintah mengenai industri garment yang ditakutkan menurun dikarenakan demand dari dalam negeri menjadi menurun, sebaiknya pemerintah melakukan pendampingan. Kita tahu bahwa ada supply, itu pasti ada demand. Dipelajarilah demand dari local market ini seperti apa. Kalau misalnya penjual-penjual di sini menjual barang-barang K-pop fashion style, berarti memang demand di dalam negeri Indonesia ini seperti itu. Harusnya kan pemerintah memberikan pendampingan. Oh, garment-garment di Indonesia harus mengikuti terhadap permintaan pasar seperti apa. Sehingga permintaan dari pasar Indonesia cukup bisa disuplai dengan produsen-produsen Indonesia. Tidak usah mendapatkan dari suplai dari luar negeri seperti itu. Yang kedua, kekhawatiran pemerintah mengenai industri UMKM. Industri UMKM juga sama. Kita juga tahu bahwa industri UMKM adalah industri yang berusaha untuk menjual barang secara cepat gitu ya. Mendapatkan cash flow yang cepat juga. Nah, sekarang kalau misalnya industri UMKM diinjek oleh pemerintah dengan pembiayaan yang murah,
kemudian ada pendampingan juga, saya pikir tidak usah terlalu khawatir. Karena dulu saja sempat booming distro. Orang-orang kan tidak mencari t-shirt dari luar negeri, tetapi cukup disenangkan hatinya, taste-nya dengan produksi distro dalam negeri. Karena kita tahu bahwa distro-distro pun bisa membuat t-shirt yang keren-keren gitu ya, sehingga supply dari distro tersebut bisa menutup kebutuhan fashion dari kalangan muda di Indonesia. Kenapa hal itu tidak jadi satu perbandingan atau satu pembelajaran bahwa bisnis thrifting itu sendiri bisa diakali dengan hal seperti itu? Buatlah pendampingan terhadap industri garment dan terhadap industri UMKM, sehingga mereka bisa memproduksi barang-barang yang bisa memenuhi kebutuhan atau taste dari market di Indonesia. Seperti itu. Nah, terkait dengan kekhawatiran pemerintah mengenai penyebaran virus dikarenakan yang diperjualbelikan itu barang-barang bekas gitu ya, pakaian bekas, dibuat saja peraturannya, koridornya, spesifikasi yang bisa masuk ke Indonesia seperti apa. Jadi jangan sampai sedikit-sedikit dilarang, sedikit-sedikit dilarang. Saya harap pemerintah bisa menjadi lebih bijak. Karena kita tahu saat ini mencari uang ini susah sekali. Bukankah kita dari kemarin-kemarin itu sempat ditakutkan dengan adanya krisis ekonomi, resesi global, segala macam. Ketika masyarakat Indonesia memiliki ide untuk mencari nafkah dengan halal, kemudian memiliki ide untuk berjualan, itu kan juga impact-nya sangat bagus. Selain menumbuhkan entrepreneurship, kita juga bisa meminimalisir terhadap risiko kriminal. Karena bagaimanapun, ketika susah cari uang, pasti akan berimbas kepada tingkat kriminalitas. Jadi menurut saya seperti itu. Dibandingkan strict dilarang, lebih baik dibuatlah koridornya. Insya Allah hal itu bisa menjadi win-win solution. Ya, harapan kami sebagai pedagang untuk bisa kami berjualan seperti semula, tidak ada gesek-gesekan untuk alasan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap pedagang pengecer seperti saya pribadi.